Udah bukan hal yang aneh lagi kalau chipset Snapdragon 870 itu masih jadi chipset flagship killer di tahun ini. Dan kalau kalian para kaum mending, mungkin chipset Snapdragon 870 ini yang paling kalian butuhin buat push rank. Dan gak tau kenapa sekarang HP dengan chipset Snapdragon 870 ini harganya udah di kisaran 3 jutaan aja. Gila banget. HP 3 jutaan bisa push rank dengan nyaman. Kayak HP yang mau gue bahas ini, yaitu Poco F3. HP yang sempat jadi daily driver gue tahun kemarin dan sampai pertengahan tahun ini udah nemenin aktivitas gue sehari-hari tanpa rasa kendor. Sekarang absen dulu nih di kolom komentar ya, siapa yang masih pakai Poco F3 sampai saat ini? Dan udah berapa lama Poco F3 ini di tangan kalian? Absen ya di kolom komentar. Udah banyak banget yang gue bahas dari Poco F3 ini. Banyak dari kalian yang suka gue bahas tentang Poco F3 ini. Dan ada juga dari kalian yang bilang, Poco F3 lagi, Poco F3 lagi. Nggak ada pembahasan lain apa bang? Ya habis gimana ya? Emang HP yang satu ini yang menurut gue paling worth it hampir di semua aspek. Sekarang gini aja deh, ibaratkan kalian punya suatu barang atau barang itu yang paling menarik buat kalian. Dan berguna atau bermanfaat banget buat kebutuhan sehari-hari. Ya kenapa nggak kita bangga-banggain coba? Jadi gini aja deh, di video gue kali ini gue mau bahas alasan utama gue masih bahas Poco F3 ini untuk jadi daily driver di tahun 2022. Di sini gue mau sharing pengalaman pemakaian sehari-hari dari mulai sosial media, komunikasi, ataupun buat kerjaan konten kreator kayak gue gini. Dan satu hal lagi untuk chipset yang menurut gue jadi nilai plus di video gue kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, seperti biasa, check it out. Sebenarnya bahas HP yang satu ini tuh selalu menarik dan banyak perdebatan. Enak nggak enak sih. Dibilang bagus tapi kok lumayan banyak kendalanya. Dibilang jelek juga nggak bisa lah, karena emang HP ini bagus. Sebenarnya kalau kita mengesampingkan kendala yang minor dari Poco F3 itu, HP ini tuh udah the best lah pokoknya. Nggak ada lawan lagi. Apalagi harganya udah 3 jutaan aja sekarang. Kompetitor lainnya di harga 3 jutaan, lewat lah. Itu dia yang sampai saat ini gue masih tertarik buat bahas Poco F3, dan sampai sekarang menurut gue belum ada HP lain yang feel-nya dapet. Apalagi harganya udah terjangkau. Jadi price to performanya ya emang kaum mendang-mending banget, kayak kalian sama gue juga. Gue kepikiran sih buat video ini karena banyak banget perdebatan di setiap gue upload konten berisikan Poco F3. Tapi kebanyakan dari kalian itu bahas perdebatan tentang kendala ketimbang kelebihannya dari HP ini. Daripada kalian ribut soal kendala di Poco F3 ini kan, alangkah baiknya kita nikmatin aja apa yang kita udah beli. Masih banyak kok kelebihan dari Poco F3 ini yang keren dan nggak dimiliki brand kompetitor lainnya di kelas dan di harganya. Ya termasuk chipsetnya sih. Alasan utama buat gue mau bahas Poco F3 sebagai daily driver di tahun 2022 ini adalah HP ini tuh sangat terjangkau dan powerful. Kita lihat aja dari spesifikasinya. Mana ada brand lain yang ngeluarin chipset Snapdragon 870 di awal perilisannya di harga 5 jutaan tahun kemarin loh ya. Poco F3 ini sebenarnya sukses banget di penjualannya, khususnya buat para gamers nih. HP ini mungkin jadi HP wajib kalian buat push rank. Secara chipsetnya ini udah terlanjur ngebut, dan belum lagi layarnya udah refresh rate 120Hz. Dan panelnya juga udah AMOLED. Dan satu hal lagi, dual speakernya Dolby Atmos. Itu yang bikin suaranya jadi nendang. Apalagi coba yang kalian cari. Harganya udah terjangkau. Di sekarang gue cek pasaran aja udah 3 jutaan. Buat main game di HP ini tuh udah nggak usah banyak komentar lah. Pokoknya aman untuk segi grafik dan nyaman untuk pemakaiannya. Di sini gue main PUBG Mobile. HP ini bisa menjalankan kualitas grafik smooth extreme. Atau mentok kanan di grafik Ultra HD juga bisa. Frame rate tapi ultra ya. Yang dimana main di HP ini tuh udah nggak usah diragukan lagi, ngebut lah. Mungkin kalau udah dipakai HP ini agak lama ya pasti berasa hangat. HP lain juga ya semuanya lah pasti udah berasa hangat. Tapi masih dalam batas wajar sih. Overall cukup puas aja gue main PUBG Mobile di HP ini. Main Mobile Legends juga udah aman banget di settingan rata kanan. Dan juga main Call of Duty Mobile ini bisa disetting maksimal di grafik rata kanan juga. Dan untuk game sekelas Genshin Impact pun mampu disikat dengan grafik medium di 60 fps. Tapi kalau kalian mau up grafik ke high ya paling cuma bisa berjalan ya di 30 fps-an aja. Ya udah menurut gue performa yang jadi alasan kuat HP ini buat ya kalian bisa jadiin daily driver buat gaming lah di tahun 2022 ini.
Alasan kedua gue buat bahas Poco F3 sebagai daily driver di tahun 2022 ini adalah HP ini tuh bisa buat gue ajak kerja juga, buat konten kreator, dan aman-aman aja dipakai. Lancar banget, kayak semisal gue lagi males tag video pakai kamera mirrorless nih misalkan. Pakai Poco F3 aja udah lumayan ngebantu. Belum lagi buat foto-foto Instagram dan edit foto thumbnail YouTube gue, itu hampir semuanya gue andelin di Poco F3 ini. Dan kalau gue lagi malas ngedit di Premiere Pro atau PC ya gue tinggal buka aplikasi KineMaster aja di Poco F3 gue ini buat gue edit video. Dan render dari videonya lumayan cepet lagi. Bisa 4K lagi. Dan satu hal lagi, gue suka ngevlog jalan-jalan. Kamera depan dari si Poco F3 ini ya cukup gue andelin buat ngevlog. Karena hasilnya sumpah, stabilnya itu stabil bener. Dan cukup lah buat kita bikin vlog ala-ala. Dan alasan ketiga gue buat bahas Poco F3 sebagai daily driver di tahun 2022 adalah HP ini tuh banyak fitur gimmicknya loh. Tapi penting. Nih gue sebutin satu-satu. Mulai dari kalau kita mau nonton di Poco F3 ini, layarnya kan udah AMOLED, udah enak dilihatnya. Udah mendukung HDR10+. Brightness levelnya sampai 1300 nits. Main game atau sekedar scrolling sosial media udah nyaman. Berkat layar refresh rate-nya udah 120 Hz. Dengerin musik atau nonton film tanpa headset udah lumayan juga, karena speakernya udah dual Dolby Atmos. Cek saldo e-tol atau mau isi sekalian e-tolnya juga udah bisa pakai NFC di HP ini. Nyari remote TV atau AC entah di mana, ya pakai apa aja Poco F3 ini, karena ada AR Blaster juga buat remote secondary. Belum lagi fitur-fitur gimmick dari kameranya yang having fun banget buat kita edit. Semua fitur itu yang menurut gue berguna buat kita sehari-hari. Dan bikin kenyamanan kita dalam menggunakan HP itu jadi meningkat. Kayak mood booster aja gitu, punya HP yang semuanya serba bisa. Dan satu lagi, untuk harganya sendiri udah terjangkau banget. Update yang gue cek di marketplace semenjak video ini rilis, harganya mulai dari 3 jutaan aja sampai 4 jutaan. Tergantung varian RAM dan internalnya ya. Ini untuk harga secondnya ya, karena gue lihat stok untuk unit barunya udah semakin menipis. Mungkin kalau ada ya kalian wajib hati-hati aja. Takut barang repacking. Tapi tenang aja, secondnya juga udah banyak banget bertebaran dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, jadi itu dia alasan gue buat bahas Poco F3 sebagai daily driver di tahun 2022 ini. Semoga bisa bikin kalian buat nggak mendang-mending lagi ya. Di samping banyak kendala yang terjadi di Poco F3, ternyata HP ini juga masih banyak fitur-fitur dan performa yang lebih baik untuk kita miliki dan berguna banget buat kita. Ya udah, segini dulu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.